Om Swastiastu. Ya, selamat malam pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Putu Ayu Susanti kembali menemani Anda dalam acara Solusi Alternatif. Kali ini menghadirkan Rumah Sehat BMCA. Ya, pada malam hari ini kami akan mencoba memberikan solusi ya untuk keluhan penyakit yang Anda alami. Tentunya pada malam hari ini saya tidak sendiri, kembali ditemani oleh narasumber kami dari Rumah Sehat BMCA. Inilah beliau, ada Bapak Haji Riko. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam, Ayu. Iya, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Iya, di hari yang baik ini di Semarak Imlek ya Pak Haji, kita ingin membagikan informasi yang sangat luar biasa kepada pemirsa Bali TV, apalagi untuk beliau yang mempunyai keluhan beberapa penyakit seperti tema yang kita angkat pada malam hari ini pemirsa Bali TV, ada penyakit diabetes, saraf kejepit, jantung, penyakit medis lainnya pula. Jadi kami informasikan untuk Anda pemirsa Bali TV di awal perjumpaan kita pada malam hari ini bahwa nanti pada segmen terakhir kami akan melakukan transfer energi. Jadi dari sekarang silahkan Anda persiapkan segelas air putih. Sekali lagi kami informasikan bahwa di penghujung acara kita nanti kita akan melakukan transfer energi yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Riko, narasumber kita pada malam hari ini. Silahkan dari sekarang Anda siapkan segelas air putih. Ya Haji, tema kita menarik sekali pada malam hari ini ya. Kenapa nih kita mengangkat beberapa penyakit seperti jantung, mata, saraf kejepit, diabetes pada malam hari ini? Yang pasti kalau jantung, karena ada teman saya meninggal di lapangan bulu tangkis gara-gara jantung. Ada yang meninggal di Bandara Soekarno-Hatta, dari Padang harusnya mau ke Bali, kemudian singgah di Soekarno-Hatta, kemudian meninggal juga karena jantung. Maaf, sebelumnya kondisinya sehat, baik-baik saja? Tapi memang dia sudah kena koroner sih. Tapi memang, punya riwayat ya? Memang sudah punya riwayat jantung koroner. Cuman saat itu dikasih tahu teman, kamu udah kena jantung koroner kok makannya yang berlemak semua, kemudian habis itu minum air dingin. Jadi di situ juga lah dia meninggalnya. Yang satu habis main bulu tangkis, itu di Surabaya. Jadi dia nyender-nyender ke saya, buka baju, jangan gitu, keringetan gitu. Ternyata udah saya tiup-tiup, saya bantu pernafasan tetap juga nggak ketolong. Jadi itu penting ya, karena jantung adalah nafas kehidupan kita. Jantung yang membuat kita bisa hidup. Organ tubuh yang lain, paru-paru, kemudian ginjal, ada istirahatnya, tetapi jantung ini tidak pernah istirahat. Oleh karena itu, mari kita jaga jantung kita agar tetap berdetak, sehingga kita masih bisa bernafas, agar bisa ngomong anak cucu sampai panjang umur. Itu kalau masalah jantung. Kemudian kenapa diabetes? Tadi saya ngobrol dengan Pak sopir, orang Flores. Waduh, Masya Allah Pak Haji, kalau di kampung saya semuanya orang kena diabetes. Termasuk juga di Bali. Jadi di Bali juga penyakit diabetes masih sangat luar biasa banyaknya. Dan masih banyak juga orang yang belum tahu bahwasanya dia sudah terkena diabetes. Jadi dia baru sadar ketika Mr. P-nya, cucak rowonya itu sudah nggak berfungsi, baru nanti ke dokter, oh ternyata dicek kadar gulanya tinggi. Kalau dari 100%, berapa persen pengaruh diabetes? Pengaruh diabetes terhadap apa itu namanya kejantanan itu ya ada sekitar 60%. Lebih dari setengah berarti Pak Haji? Lebih dari setengah. Sangat berpengaruh. Nah kalau saraf kejepit memang kita dari tahun 99, kita memang spesialisasinya di saraf kejepit sama diabetes itu dari tahun 99 ya. Kalau yang lainnya bukan berarti BMCA tidak mengobati, tetapi kita tetap mengobati, hanya saja memang yang paling banyak datang ke BMCA itu. Dan juga termasuk penyakit jantung ini gitu ya. Diabetes dan komplikasinya ya mata, ya jantung, ya ginjal, ya semua yang berkaitan termasuk kejantanan. Iya, nanti kita akan sambung lagi ya Pak Haji Riko. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan sambung sesaat lagi setelah jeda informasi berikut ini untuk Anda. Buktikan dijual murah, Gunung Makmur Murah, Jalan Mahendra Data nomor 555 Denpasar. Toko besi murah, Jalan Teguh Umar Barat 17. Murah Makmur Bangunan, Jalan Bypass Ngurah Rai 888 Jimbaran. Gongsi Fatjai, ayo datang ke Optik Sahabat. Optik pilihan nomor 1 terbaik di Bali. Hanya di Optik Sahabat, sahabatnya optik, pilihan kita bersama.
Ya pemirsa Bali TV, kita kembali di acara Solusi Alternatif dan kali ini kami membuka line telepon untuk Anda di 0361-894-8400 dan 0361-894-8401 bagi Anda yang ingin berbincang dengan Bapak Haji Riko dan berkonsultasi masalah keluhan penyakit yang Anda alami. Karena untuk tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah menyinggung penyakit diabetes ya Pak Haji, penyakit jantung, selain itu ada juga penyakit mata dan juga penyakit saraf kejepit, yang mana penyakit-penyakit ini dominan yang datang ke rumah sehat BMCA. Tapi bukan berarti penyakit lain tidak diobati, tetapi apapun keluhan Anda silahkan dicoba telepon ke sini dan langsung berkonsultasi dengan ahlinya ya. Kita ke diabetes dulu ya, yang pertama Pak Haji Riko. Diabetes merupakan penyakit yang cukup banyak diderita oleh masyarakat kalangan zaman sekarang. Apakah pengaruh dari makanan atau seperti apa? Betul. Nah, kalau untuk makanan sendiri sejauh mana pengaruhnya untuk penyakit diabetes, Pak Haji? Ya, jadi diabetes berbeda dengan saraf kejepit. Saraf kejepit hampir tidak ada kaitannya dengan pola makan, kecuali asam urat yang keras, bahasa sini keras gitu ya, itu bisa memperparah saraf kejepit. Tetapi kalau diabetes ini murni dari makanan itu menentukan kadar gulanya itu sekitar 80%. Jadi bagi Anda yang punya penyakit diabetes, mulai hari ini stigma yang mengatakan bahwasanya diabetes nggak bisa disembuhkan, dihilangkan dari pikiran. Karena ketika Anda masih berpikir seperti itu, maka yang akan Anda dapatkan adalah tidak sembuh itu. Tetapi ketika Anda berpikir, khususnya yang muslim, jadi setiap penyakit ada obatnya, yaitu jelas ada hadisnya, maka berusahalah untuk mencari orang yang memang bisa mengobati. Mengobati dari jangan hanya satu sisi saja, artinya hanya dari sisi obatnya, tetapi juga sisi terapinya, kemudian juga sisi ketuhanannya. Karena sehebat apapun obat kimia yang dipakai, sehebat apapun terapi yang digunakan, alat yang digunakan, ketika yang maha kuasa, Sang Yang Widiwasa tidak dilibatkan di dalam pengobatan, bisa jadi itu tidak disembuhkan. Karena kenapa? Orang si A itu sakitnya karena punya karma yang jelek terhadap kedua orang tuanya, terhadap tetangga, saudaranya misalnya kan. Ya walaupun dia berobat ke seorang profesor dengan obat yang paling bagus, dengan alat yang paling hebat, yang paling modern, belum tentu sembuh. Karena saya banyak menangani orang-orang yang sudah terapi ke China, ke Singapura. Apa kurang hebatnya dokter di sana? Tetapi kenapa juga udah habis miliaran nggak sembuh? Tetapi ketika datang ke saya, coba kamu minta maaf kepada kedua orang tuamu. Siapa tahu kamu punya salah yang besar terhadap kedua orang tua. Setelah minta maaf, muliakanlah orang tua kamu. Kamu punya duit miliaran untuk keluar negeri, tetapi kenapa untuk orang tuamu tidak kamu belikan A, B, dan Z yang membuat hatinya senang? Lakukan itu. Kemudian perbaiki hubungannya dengan tetangga. Setelah itu saya terapi, hanya butuh waktu 5 minggu bisa sembuh. Bukan berarti hanya obat saya saja, tetapi memang perbuatan baik yang dilakukan oleh pasien saya atas suruhan saya tadi juga sangat berpengaruh di dalam penyembuhan gitu. Berarti ini yang dimaksudkan melibatkan beliau atau Tuhan di dalam pengobatan ini. Betul. Makanya kalau BMC kan alamiah, ilmiah dan ilahiyah. Alamiahnya itu dengan herbal. Ilmiahnya saya menegakkan diagnosa medis itu dengan ilmu kedokteran, dengan ilmu kesehatan, dengan ilmu medis. Ilahiyahnya saya selalu melibatkan Sang Yang Widiwasa, Allah Subhanahu wa taala di dalam pengobatan saya. Yang Hindu saya suruh berdoa sesuai dengan agamanya. Yang Protestan, Katolik saya suruh berdoa sesuai dengan keyakinannya. Nanti akan saya doakan dengan kekuatan iman saya. Insya Allah itu ada manfaatnya. Dan nanti bisa dibuktikan kok dengan air putih yang akan saya transfer melalui TV ini. Jadi jangan lupa tadi kalau Ayu sudah mengatakan siapkan air putih itu adalah untuk air suci. Mudah-mudahan dengan air suci itu bisa membantu penyembuhan penyakitnya. Iya, jadi semuanya bersinergi ya, Pak Haji ya. Jadi kami ingatkan sekali lagi pemirsa Bali TV, jangan lupa siapkan segelas air putih. Nanti kita akan melakukan transfer energi pada akhir acara ya. Ya pemirsa Bali TV, Anda ingin mengetahui seperti apa penanganan dari Rumah Sehat BMCA kepada para pasien yang sudah datang ya Pak Haji ya. Kita akan menyaksikannya melalui tayangan berikut ini untuk Anda.
Nama saya Mari, sakit saya diabetes. Sudah berobat kemana-mana, ya, ke dokter, ke alternatif, ke Bandung, ke Jakarta. Nggak ada perubahan. Semenjak saya melihat acara di JEK TV, acaranya Pak Haji Riko, terus saya ke Bekasi. Semenjak di Pak Riko ada 10 kali pertemuan, alhamdulillah ada perubahan. Sebelum ke Pak Haji Riko, kaki saya sakit, kesemutan, tangan kesemutan, badan sakit-sakit. Semenjak ke Pak Haji Riko ada perubahan. Badan merasa enak, berat badan naik, tidur nyenyak, pikiran tenang. Ya, kesemutannya hilang. Ya, pemirsa Bali TV, itu dia salah satu dari sekian banyak pasien yang telah ditangani oleh Rumah Sehat BMCA oleh tangan-tangan dingin Bapak Haji Riko bersama tim ya Pak. Ya, luar biasa sekali, tadi dari gula darahnya sampai 500 sekian menjadi turun dan akhirnya dinyatakan sembuh. Jadi untuk Anda pemirsa Bali TV, silahkan yang ingin berkunjung ke Rumah Sehat BMCA, Anda bisa berkunjung ke Bypass Kediri Jalan Insinyur Soekarno nomor 78 di depan Bank Mandiri Kediri. Ya, tepatnya di dekat Suzuki ya, Tabanan Bali. Itu di nomor telepon atau WA-nya di 087781516868 atau di 036179959117. Atau Anda lebih lengkapnya sudah ada pada layar kaca Anda. Silahkan Anda datang dan mendapat penanganan langsung dari Bapak Haji Riko bersama tim. Untuk Pak Haji sendiri sampai kapan di Bali Pak Haji kalau boleh tahu? Mulai praktek dari hari ini sampai besok ya, besok sampai malam. Kemudian minggunya juga sampai malam. Nah, Seninnya sih kayaknya mungkin ya saya sarankan untuk hari Minggu saja deh. Senin takutnya nanti saya udah keburu pergi ke mepet ya Pak. Udah mepet, terlalu berarti mepet sebelum Senin usahakan langsung ke Rumah Sehat BMCA bertemu Pak Haji Riko. Betul. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari jam 8 sampai selesai. Jadi kalau kemarin tuh sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Berarti servis yang excellent. Ya sebenarnya sampai jam 9, tapi karena pasti ini kan jauh dari Singaraja, ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Jember, ya nggak mungkin kita stop kan, ya sudah kita lanjutkan sampai selesai. Iya, dari video tadi itu kan keluhannya diabetes ya Pak Haji ya, dari 500 sekian akhirnya dinyatakan gulanya turun dan sampai dinyatakan sembuh. Ciri-ciri orang yang kena diabetes itu seperti apa Pak Haji? Jadi ciri-ciri yang kena diabetes seperti apa sih? Yang ciri-ciri umum aja ya, jadi sering pipis, sering haus, kemudian badannya makin lama makin kurus, matanya kabur, kakinya mulai dari kesemutan, tebel. Nah nanti kalau gulanya tinggi, menjelang tidur ada rasa kayak ditusuk-tusuk, ada rasa cekot-cekot, ada rasa panas. Kemudian bagi laki-laki burungnya, Mr. P-nya nggak bisa berdiri atau kurang keras. Kemudian matanya kabut atau kabur, mudah ngantuk, lemes gitu ya, mudah capek. Kalau bagi yang diabetes basah lukanya sulit sembuh, itu adalah sebagian dari ciri-ciri. Anda mengalami 3 atau 4 ciri itu berarti Anda bisa jadi kena diabetes. Kemudian sering lapar, itu juga ciri daripada gula. Ibu yang di tayangan video tadi berapa lama mendapatkan penanganan Oktober sampai Mei? sembuh? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi sekitar 8 bulan. 8 bulan? 8 bulan. Tetapi kalau rata-rata sih untuk pankreasnya bisa kembali normal sampai tidak minum kapsul pankru saya antara 6 sampai 12 bulan rata-rata ya. Tapi ada juga yang 3 bulan sudah sembuh. Ada juga yang 16 bulan juga baru sembuh, ada juga. Jadi rata-rata antara 6 sampai 12 yang paling banyak. Nah, jangankan minum kapsul, kalau Anda perhatikan tadi, itulah manfaatnya kekuatan doa.
Jadi sebelum diminum obat saja, baru ketika datang saya kasih air putih saya. Orang tadi kan saya tarik gini kan jatuh sebelum minum air saya. Tapi setelah saya kasih air minum saya tarik kan menjadi kuat. Kemudian setelah saya doakan, saya transfer energi, gulanya langsung turun kok. Dari 318 menjadi 279, dari 287 menjadi 240. Jadi turunnya kan signifikan itu. Itu belum minum obat. Itulah kekuatan doa. Kalau di medis kan hanya dikasih obat kimia, ya yang menurunkan obat kimia itu karena kan tidak ada terapinya di sana. Iya. Tidak juga ada doa untuk pasien-pasiennya. Nah, kalau di saya jelas itu saya doakan karena kekuatan doa itu seperti yang saya katakan. Saya punya pasien di Bali. Dia sembuhnya selain dari obat saya bilang, bagaimana Pak, saya sakit udah seperti nggak pernah sembuh. Saya udah ke dokter, ada ratusan dokter dia nyebutnya ya, mungkin paling 10, tapi dia bilangnya ratusan dokter nggak sembuh. Oke, kalau gitu coba sekali lagi, muliakan orang tuanya, minta maaf sama keluarganya kalau ada yang salah. Terus sayangi semua makhluk Tuhan. Pernah saya ceritakan, jadi saat pulang dia melihat kambing yang ditinggal pengungsi itu nggak mendapatkan makanan, hanya memberikan makanan seperti itu. Itu tiba-tiba malamnya mimpi dijilatin oleh kambing itu dan paginya dia sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Sang Yang Widiwasa. Jadi jangan hanya mengandalkan obat. Dengan obat terlalu sombong nanti. Oh ya, saya kan ilmu saya bagus. Ilmu saya saya dulu kuliah 7 tahun belajar tentang medis. Obat saya kan bagus, alat saya bagus. Tetapi ketika Tuhan tidak dimasukkan di dalam pengobatannya, itu namanya sombong. Inilah pentingnya menyertakan beliau di dalam kesembuhan ya, Pak Haji. Jadi kalau orang yang sudah dinyatakan sembuh oleh Rumah Sehat BMCA disarankan untuk kontrol rutin nggak Pak? Oh ya, kalau kontrol ya hanya sekedar, tidak harus ke saya. Kalau udah sembuh sih boleh nanti sekedar ngecek kadar gula darahnya sendiri di apotek atau ke lab. Tapi kalau mau datang ke BMCA ya itu jauh lebih bagus. Ketika ketemu saya kan ada doanya. Terus bagaimana kalau Pak Haji nggak ada? Ada di sana di BMCA. Ada nggak ada saya, itu selalu ada yang nanganin. Jadi ada nanti ada timnya, ada Pak Agus. Airnya juga udah saya doakan semuanya. Jadi kalau di Bali itu setiap malam juga ada wiritanya. Kemudian di Surabaya ada istighosahnya, di Bekasi ada juga. Jadi air suci itu sudah kita doakan dan yang pasti saya juga yang mendoakan. Jadi saya tinggal sudah bisa dengan air itu. Dikombinasikan dengan obat medis bisa nggak? Oh nggak bisa. Kalau untuk diabetes ya khusus hanya obat saya. Tapi kalau misalnya untuk jantung ya boleh obat dokter dari jantung, boleh obat dari saya boleh. Tapi kalau untuk pengapuran boleh obat dari dokter, boleh obat dari saya boleh. Tetapi kalau khusus diabetes nggak boleh dicampur. Nanti ngedrop kadar gulanya, jadi bisa pingsan. Oke, berarti harus fokus di Rumah Sehat BMCA. Kebanyakan orang yang sembuh itu adalah orang yang fokus. Iya, jadi untuk Anda pemirsa Bali TV, sekali lagi kami informasikan, untuk Anda yang tertarik ingin mendapatkan penanganan dan kesembuhan dari Rumah Sehat BMCA, silakan untuk Anda langsung berkunjung di area Tabanan Bali. Alamat lengkapnya sudah ada pada layar kaca Anda. Jadi bila Anda ingin bertemu narasumber kami yang pada malam hari ini hadir di layar kaca Anda, silahkan Anda berkunjung sebelum hari Senin nanti ya, Pak Haji ya, karena akan langsung mendapatkan penanganan dari Bapak Haji Riko. Kami ingatkan sekali lagi untuk Anda pemirsa Bali TV, siapkan segelas air putih karena pada segmen terakhir nanti kami akan melakukan transfer energi untuk Anda. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa Bali TV, kami kembali untuk Anda pada malam hari ini bersama Rumah Sehat BMCA. Ya, kami ingatkan sekali lagi untuk Anda pemirsa Bali TV di 0361-894-8400 atau 0361-894-8401 bagi Anda yang ingin berinteraktif atau berkonsultasi dengan Bapak Haji Riko pada malam hari ini, narasumber kami dari Rumah Sehat BMCA. Iya, di Jalan Bypass Kediri, Jalan Insinyur Soekarno nomor 74, tepatnya di depan Bank Mandiri, itu di dekat Suzuki, alamat Rumah Sehat BMCA. Sepertinya sudah ada penelpon ya Pak. Ya, kita angkat dulu. Ada Bapak Imron. Selamat malam, halo. Malam, halo. Iya, dari Tabanan Bali, kawasan Rumah Sehat BMCA ya Pak. Iya. Bapak Imron, silakan apa yang mau disampaikan dengan Bapak Haji Riko? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Imron. Apa kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak Haji, dulu itu saya pasien secara spesifik bulan Desember kalau nggak salah Pak Haji saya gitu. Oh,
Terus kondisinya gimana Pak sekarang? Alhamdulillah setelah 4 kali terapi, 90% sekarang sudah normal Pak Haji. Oh gitu. Dulu apa yang dirasa Pak? Dulu itu buat berjalan itu susahnya minta ampun, berdiri aja itu nggak sakit Pak. Oh gitu ya, ada rasa kayak ketarik, kenceng gitu ya? Betul Pak Haji. Nggak kuat berjalan jauh, nggak kuat berdiri lama gitu ya? Paling dulu itu maksimal 100 meter Pak Haji. Udah harus duduk dulu baru jalan lagi gitu ya? Betul. Nah kalau sekarang gimana kondisinya, udah bisa? Sekarang alhamdulillah bisa jalan lebih lama, berdiri juga lebih terasa nyaman. Terus buat beraktivitas juga ya bisa dikatakan sembuh Pak Haji untuk gitu ya. Alhamdulillah. Berat Pak itu hampir 2 tahun dulu merasakan sakit sebelum ketemu Pak Haji. Oh gitu ya. Tapi sebelum ketemu saya suruh sedekah ya Pak ya, kalau nggak salah ya biasanya ya, siapapun. Ya, betul Pak Haji. Saya sedekah, terus pas ketemu Pak Haji bulan Desember, minggu itu saya santunin anak yatim ke rumah. Minta doanya dari mereka Pak Haji. Oh, alhamdulillah ya. Ada yang mau ditanyakan atau apa? Oh iya Pak Haji, kemarin kan setelah saya merasakan terapi di BMCA, manfaatnya saya kan ada saudara kakak saya itu punya sakit diabetes. Dulu kan Pak Haji kan suruh nyaranin beli pankro, walaupun belum bisa datang langsung buat kakak saya. Dulu itu kakak saya itu gulanya itu selalu di atas 350 Pak Haji. Oke. Terus? Tapi setelah konsumsi pankro selama 1 bulan full rutin itu baru habis 1 botol, rata-rata di bawah 180. Oke, 180. Oh iya, kalau kan kalau sudah di bawah normal itu, apa masih lanjut untuk pankronya Pak Haji? Baik, nanti saya jawab ya Pak ya. Satu lagi Pak Haji. Ya, borong. Untuk lemas sahwat, apa pankro juga bisa menyembuhkan untuk lemas sahwat Pak Haji? Oh baik, oke, lemas sahwat obatnya apa ya? Baik, nanti saya jawab ya Pak ya. Iya, Pak Imron, terima kasih dari Tabanan sudah bergabung. Kita lanjut dulu ya Pak ya, dari Madura ini yang bergabung. Ada Bapak Kurniawan, selamat malam. Halo. Selamat malam, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak. Ya, mau tanya ini Pak, ini saya tuh ada keluhan mau konsultasi, keluhan apa, di pinggang saya sudah sekian lama sudah sakit. Berapa dokter sudah apa namanya itu lagi tukang pijit sudah habis, sudah hampir putus asa. Saya ini sudah barusan berapa hari saya lihat balik TV, baru sekarang saya menemukan kira-kira cocok dengan instingnya Pak ya, Anya Santan itu. Baik. Baik, nanti saya jawab ya Pak ya. Ya, Pak Kurniawan dari Madura, terima kasih banyak. Berapa kali menyaksikan tayangan? Kayaknya yang ini klik sekali ya. Mudah-mudahan ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang pertama dulu Pak. Yang pertama Pak Imron di Tabanan. Ya, jadi yang alhamdulillah Pak Imron sudah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan bahwa yang menyembuhkan bukan saya atau tim saya, tetapi itu karena memang perbuatan baik Pak Imron, kemudian ditambah juga pendekatan Pak Imron kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain memang adalah unsur penyembuhan. Buktinya dia udah terapi di mana-mana nggak sembuh, 2 tahun ngerasain, dan alhamdulillah hanya 4 kali di BMCA bisa sembuh. Tetapi saya tidak bisa menyembuhkan kecuali atas izin dari Yang Maha Kuasa. Itu diingat. Nah, nanti bolehlah nanti kalau Bapak ini ya, jangan, yang penting pesan saya jangan ngangkat-ngangkat berat dulu ya, biar ini tidak kambuh lagi. Itu pesan saya. Yang kedua, Bapaknya punya penyakit diabetes. Gulanya di atas 380. Sekarang setelah minum kapsul pankro, gulanya sudah di bawah 180. Apakah harus stop atau tidak? Karena minum gulanya itu baru 1 bulan, jadi masih 180, di bawah 180 terus dicek, tadi katanya setiap seminggu sekali dicek, di bawah 180. Masih diteruskan ya Pak ya. Kalau yang coklat polos ini, pankro kan terdiri dari 1 botol tuh ada 2 kapsul. Jadi ada yang coklat polos, ada yang coklat merah. Yang coklat polosnya ini sudah nggak usah diminum saja, karena kalau diminum nanti gulanya akan ngedrop.
Nah, kalau gulanya ngedrop nanti kan nanti akan menjadi pingsan, deg-degan dan sebagainya, keluar keringat dingin. Tapi yang coklat merah ini harus tetap diminum sebagaimana yang diinikan Bu Wari tadi sampai 6 bulan atau 7 bulan tadi ya. Itu baru benar-benar dinyatakan sembuh oleh bukan saya, dokter juga mengatakan karena pankreasnya dari 13, sekian turun menjadi 5,9. Pankreas itu dikatakan normal ketika dia HbA1c-nya di bawah 6 dan ini 5,9. Artinya pankreas yang tadinya nggak bisa menghasilkan insulin, sudah menghasilkan insulin sendiri, makanya tidak perlu obat lagi. Dan insulin yang dihasilkan ini bisa bercampur dengan darah, itu untuk diabetes tipe 2. Nah, kalau untuk bapaknya Pak Imron itu ya masih diminum dulu, tapi yang coklat polos dihentikan saja. Yang penurun gulanya dihentikan, tapi yang untuk perbaikan pankreasnya, coklat merah dilanjutkan. Lantas apakah bisa pankreas ini untuk menyembuhkan lemah syahwat? Secara tidak langsung iya, karena kalau kadar gulanya turun, itu darah yang mengalir kepada penis itu menjadi lancar. Walaupun nanti harus ditunjang dengan obat-obat yang lain. Jadi obatnya itu apa? Ada 3. Kalau yang menurun syahwatnya, tingkat kekerasannya itu, yang membuat katakan nikmatnya itu menurun hanya 30%, cukup kapsul cengkuat ini saja. Cengkuat. Tapi kalau sudah menurun di bawah 50%, ada cengkuat dan ring. Jadi ringnya ini mempunyai kekuatan 1400 Gauss. Jadi ini cukup kuat. Sama Ayub sebelum pegang ring, saya tarik, jatuh, pegang ring, ini menjadi kuat. Energinya besar ini. Kemudian kalau udah 100% nanti ada namanya minyak alugoro ya, minyak alugoro atau minyak daun bungkus. Nah, kalau daun bungkus kan sangat terkenal untuk memanjangkan dan membesarkan Mr. P. Itu dari Papua itu minyak bungkus. Nah, ini minyak alugoronya. Jadi kalau sudah lemah syahwat total ya harus pakai ini 3-tiganya. Insya Allah nanti bisa sembuh. Jadi pankreas sarana ke sana, tapi yang to the point-nya adalah yang saya sebutkan tadi. Apalagi nanti kalau kira-kira seperti inilah manfaatnya gelang itu. Jadi ini ada namanya kartu BMCA, ring tadi ya. Ini ada kartu BMCA. Fungsinya untuk apa? Untuk memperlancar peredaran darah dalam tubuh. Salah satunya juga untuk Mr. P itu bisa membantu kalau sering ditempelkan di dekat perutnya ya. Ini energinya juga cukup besar, bisa memperlancar peredaran darah. Nanti saya sebutkan kok di sini kok memperbaiki saluran darah, menghilangkan rasa nyeri, menghilangkan letih, macam-macam ya di sini sebutkan. Yang pasti kalau mau menguji ini bagaimana? Bisa nanti saya ujikan di sini. Saya taruh sini. Ini misalnya untuk menghilangkan kotoran-kotoran dalam tubuh itu bisa. Jadi misalnya ini ya. Atau diuji di tanaman bayam misalnya. Bayam itu kalau baru dibeli kemudian nggak dikenain air kan langsung layu. Tapi kalau dikasih kartu saya ini sampai 48 jam nggak layu. Berarti itu ada faktanya. 2 testimoni ya? Ada ya, bisa misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya ini kan kotor nih kan. Nah, ini kan warnanya gitu ya, bisa dilihat ya, warnanya coklat ya, tambah lagi misalnya. Nah, nanti kalau saya masukkan kartu saya, warnanya itu bisa bening, loh, jadi bening. Karena apa? Semua kotorannya keserap di kartu saya. Iya. Jadi semua kotorannya terserap di kartu saya. Jadi kalau saya angkat loh, udah ada nempel di sini. Ini padahal hanya kartu dan ini sudah menjadi kembali bening. Nah, artinya apa? Kartu saya kalau dipegang, dimasukkan dompet di sini, itu bisa memperlancar peredaran darah, bisa menghilangkan kotoran-kotoran jelek yang ada di dalam tubuh, bisa menghilangkan energi negatif. Bagi orang yang mohon maaf misalnya kena gangguan jin ya, kalau pada saat tidur harus di tempat 4 sisi. Jadi harus punya 4 kartu. Nah, khusus untuk kali ini biasanya kan 100.000. Nah, untuk sampai Sabtu Minggu ini 100.000 dapat 2. Jadi promo khusus Imlek. Iya, promo khusus untuk Anda pemirsa Bali TV. Iya, benar sekali. Sembari bertemu Bapak Haji Riko nanti di tempat praktek di Rumah Sehat BMCA, bagi Anda yang ingin mendapatkan kartu yang semula harganya 100.000 hanya dapat 1, kali ini 100.000 dapat 2 ya Pak Haji ya. Ya, dan kartu itu bukan sembarang kartu, sangat bermanfaat. Tadi sudah diperlihatkan testimoninya. Jangan lupa pula siapkan segelas air putih karena pada segmen terakhir nanti di penghujung acara kami akan melakukan transfer energi untuk Anda pemirsa Bali TV yang setia menyaksikan acara kami. Pak Kurniawan ya? Iya benar sekali. Pak Kurniawan, jelas ini adalah saraf kejepit Pak ya. Jadi ciri saraf kejepit nanti ada VT-nya, ada tayangan video dari saya. Jelas nanti nggak kuat berdiri lama, nggak kuat jalan jauh seperti yang dialamin Pak
Imron tadi ya. Kemudian ada rasa kayak ketarik. Nah ini kan Pak Kurniawan udah lama juga ngalamin itu ya. Jadi insya Allah bagi siapa saja yang punya kasus saraf kejepit dan sudah direncanakan misalnya untuk operasi, oh saya kena di cervical C1 sampai C7 katakan gitu, atau di lumbal L1 sampai L5, sudah ada rencana untuk operasi, simpan saja duit operasinya. Selain memang operasi itu juga membuat orang takut, insya Allah nggak sampai 1/25-nya untuk berobat ke BMCA daripada operasi. Insya Allah. Jadi daripada dibuat operasi, mending duitnya disantunkan kepada anak yatim. Jadi anak yatim itu juga jangan melihat agama kalau nyumbang-nyumbang ya, siapa saja agamanya apapun, yang penting dia membutuhkan gitu. Nah nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video berikutnya. Iya, untuk Anda pemirsa Bali TV yang tertarik mendapatkan penanganan di Rumah Sehat BMCA, jangan lupa silakan langsung datang dengan alamat yang sudah ada pada layar kaca Anda, karena Bapak Haji Riko akan siap menangani Anda. Khusus untuk beliau akan ada besok sampai di hari Minggu ya Pak ya. Jadi kalaupun tidak ada beliau, sudah ada tim-tim beliau yang siap menangani Anda pemirsa Bali TV yang ingin mendapatkan penanganan. Dan kali ini kita akan memberikan informasi dan tayangan kepada Anda pemirsa Bali TV. Kembali pasien yang sudah disembuhkan oleh Rumah Sehat BMCA. Kita saksikan tayangan berikut ini untuk Anda. Adalah kondisi di mana saraf terjepit oleh bantalan tulang belakang. Normalnya tulang belakang itu seperti ini, bulat, tidak menonjol. Kalau sudah menonjol seperti ini, maka dia akan menekan syaraf yang berwarna biru itu. Ini adalah contoh penjepitan saraf oleh bantalan tulang belakang yang menonjol. Saraf kejepit dapat menyebabkan orang menjadi sulit berjalan, sakit saat berjalan, tidak kuat berdiri lama, baik karena sakit atau karena lemas, kesemutan, atau ototnya ketarik di pinggul, paha, dan betis. Ada juga yang merasakan kaki baal, tidak kuat duduk lama, tidak kuat berjalan jauh, dan kalau terjadi di leher, dia bisa menyebabkan tangannya mengecil atau kempes sebelah seperti ini, dan juga bisa menyebabkan dada seperti terikat. Kalau kejepit di pinggang, biasanya betisnya mengecil sebelah atau keduanya. Ada juga yang kedua betis dan pahanya mengecil dan bisa menyebabkan kelumpuhan seperti yang dialami oleh ibu ini. Saraf kejepit juga dapat menyebabkan pipis atau buang air kecil dan buang air besar tidak terkendali dan lemah syahwat. Saya nama Ketut Damun, asal dari Banjarnenung, Desa Blangro, Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung. Saya pertama kali ini saya pinggangnya sakit, dikatakan oleh dokter itu saraf kejepit. Terus saya lihat di Bali TV ada Pak Haji. Terus saya langsung ke Pak Haji. Terus waktu saya berobat ke sana itu digosong sama anak dan asisten Pak Haji, naikin ke alatnya itu. Terus saya ditarik, ini kaki ditarik, ini badan ditarik. Terus langsung saya diterapi. Habis di terapi itu langsung saya bisa jalan sendiri. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah agak mendingan. Terus saya sudah bisa jalan sendiri sekarang. Awalnya saya tidak bisa, sama sekali tidak bisa jalan. Saran saya kepada orang yang saraf kejepit, tolong datang ke BMCA karena saya sudah agak sembuh. Dulu tidak bisa jalan, sekarang bisa jalan sendiri. Gongsi Fatjai, ayo datang ke Optik Sahabat. Optik pilihan nomor 1 terbaik di Bali. Hanya di Optik Sahabat, sahabatnya optik, pilihan kita bersama.
Ya pemirsa Bali TV, kita kembali untuk Anda bersama Rumah Sehat BMCA, masih bersama Bapak Haji Riko, narasumber kami pada malam hari ini. Silakan kami kembali mengundang Anda di line telepon 0361-894-8400 atau 0361-894-8401. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi untuk keluhan penyakit yang Anda alami seperti tema yang kita angkat pada malam hari ini, baik itu diabetes, baik itu jantung, ataupun keluhan penyakit mata mungkin, ataupun saraf kejepit yang memang Rumah Sehat BMCA ahlinya dalam bidang itu ya. Silakan, alamat lengkap dan nomor telepon sudah ada pada layar kaca Anda. Bila Anda ingin mendapatkan penanganan langsung dari Bapak Haji Riko, beliau ada di Bali sebelum hari Senin nanti. Jadi silahkan datang ya di 0361-894-8400, 0361-894-8401. Silahkan sediakan segelas air putih karena pada segmen kali ini kami akan melakukan transfer energi untuk Anda. Ya, sudah ada yang bergabung dari Klungkung, ada Bapak Made. Om Swastiastu, selamat malam Pak Made. Swastiastu, selamat malam. Iya, Pak Made, silakan langsung Pak dengan Bapak Haji Riko pada malam hari ini. Apa yang mau disampaikan? Ya, selamat malam pada Pak Haji Riko. Karena terus terang aja saya sudah pernah beberapa kali ke Pak Haji Riko. Saya mengucapkan terima kasih. Ini dengan diabetes segalanya itu sudah, cuman lagi satu aja yang belum bisa disembuhkan, yaitu mata saya masih kabur Pak gitu. Oh gitu. Saya terbentur masalahnya jauhnya tempat Bapak. Beberapa kali saya berkomunikasi dengan Pak Made, Pak Nur di sana gitu, karena terlalu jauhnya saya nggak bisa bawa sepeda motor jadinya ke sana gitu. Masalahnya yang masih belum bisa ditangani adalah masalah mata saya itu masih kabur Pak. Baik. Ya, begitu Pak Riko. Baik, ini Pak Made siapa ya? Atas bantuannya. Oh iya. Karena dari dulu diabetes saya terlalu tinggi, udah bisa menurun, udah bisa normal, sekarang cuma mata saya yang masih ini kendala, begitu Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama Pak Made. Iya, terima kasih. Iya Pak Made dari Klungkung. Wah, menyatakan kepuasan ya Pak ya. Iya, sudah ada yang bergabung kembali, kita angkat dulu Pak dari Bangli, ada Bapak Agus. Om Swastiastu. Swastiastu. Iya, Pak Agus dari Bangli, silakan langsung. Mau tanya nih Bu, Bapak Haji. Apakah selain saraf kejepit dan diabetes, tidak mungkin ada ramuan untuk sakit emah? Oh baik. Saya ini tidak emah udah lama sekali. Baik, emahnya itu sering kembuh. Atau mungkin bisa saya dia kalau minta obatnya bisa dikirim atau bagaimana? Baik. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama Bapak. Iya, terima kasih Bapak Agus dari Bangli. Mungkin bisa ditanggapi dulu yang pertama Pak Made dari Klungkung. Sebelum Pak Made tadi saya tak jawab Pak Kurniawan. Pak Kurniawan tadi di Madura ya. Karena di Madura kalau ke sini kan terlalu jauh. Kecuali Maduranya di pulau dulu saya ada punya pasien yang lebih jauh, lebih dekat ke Bali daripada ke mana tuh, ke ke Sumenepnya. Nanti Bapak bisa temui saya di Surabaya ya Pak, di cabang BMCA Surabaya, itu di Jalan Bendul Merisi, Gang Upi 7 nomor 14 dekat Rumah Sakit Angkatan Laut. Itu hari Jumat depan tanggal 20. Sekarang tanggal 16 tambah 7 berarti 23. 23, 24, 25 saya praktek di sana. Jadi temuin saya kalau mau ke Bali kejauhan, kecuali sambil piknik ya, tapi kalau mau itu ya di Surabaya saja. Nanti terapinya di Surabaya silahkan. Langsung bertemu Kemudian, Pak Haji. Pak Made alhamdulillah Astungkara kalau memang gulanya sekarang sudah normal terus dulu karena gulanya tinggi. Cuman memang diabetes itu kan bisa menyebabkan diabetic retinopathy. Jadi diabetes yang bisa menyebabkan kerusakan pada mata. Kemudian diabetic impotensia, cucak rowonya nggak bisa berdiri. Ini adalah harga diri laki-laki. Jadi kalau Bapak merasa itu harga dirinya dan sekarang sudah mulai menurun, hayo ditemuin saya. Banyak juga kok yang ngajak ibu-ibunya karena memang suaminya sudah tidak bisa memberikan nafkah biologisnya. Jadi insya Allah nanti bisa kita bantu. Kemudian ada diabetik kardiopati, jantungnya bermasalah. Diabetik nefropati, ginjalnya bermasalah. Nah, khusus untuk diabetik retinopati memang ini butuh waktu ya.
sayangnya memang Bapak karena jauh merasa dari Kelungkung ya, jadi ya saya cukup mengerti juga. Tapi kalau misalnya bisa aktif ketemu saya gitu ya, misalnya nanti saya transfer energi seperti yang ada di video tadi. Bagi Anda yang percaya dengan pengobatan saya, gulanya tadi semuanya turun. Tetapi saya juga ketemu orang-orang yang memang tidak begitu percaya. Masa kayak gini? Orangnya kan memang dia perawat. Gulanya ya turun tuh hanya 2 poin. Kalau orang-orang kan 10%, 400 bisa turun menjadi 100, bisa turun macam-macam. Tapi ada juga yang datang itu dipaksa sama orang tuanya. Marah ini, saya sebenarnya nggak mau ngobatin, pasti gulanya naik. Habis saya terapi kayak apapun, saya doakan, orang dan juga nggak mau berdoa, ya gulanya malah tambah naik gitu kan. Tapi bagi yang percaya, 99,9% bisa saya buktikan di tempat, gulanya insya Allah turun. Termasuk Pak Made, ya mudah-mudahan Pak Made nanti ketika Bapak sembahyangnya lebih aktif lagi, pada saat orang lain tidur, Bapak bangun malam, meminta kepada Yang Maha Kuasa. Walaupun Bapak tidak hadir di hadapan saya, yang di BMCA ini kelebihan dari yang lain adalah saya selalu tidur jam 2 malam. Dan itu apa? Dari jam 12 sampai jam 2 itu saya mendoakan pasien-pasien saya. Apapun agamanya, bagi saya, agama orang itu tidak bisa dilihat dari agamanya apa. Tetapi yang saya lihat adalah dari bagaimana dia bertingkah laku. Apapun agamanya, bisa nggak dia menunjukkan kasih sayang terhadap sesama? Bisa nggak dia bisa menyayangi sesama? Bisa nggak dia menghormati orang tua? Bisa nggak dia berbuat baik terhadap orang lain? Itulah yang menunjukkan seseorang beragama atau tidak. Walaupun saya muslim, tapi saya kelakuan saya bejat, kemudian saya selalu membantah kepada orang tua, ya termasuk saya tidak beragama. Gitu loh. Jadi kadang-kadang orang melihat agama, oh itu kan agama, oh enggak bagi saya. Agama itu bisa ditunjukkan dengan tingkah laku. Anda tidak boleh mengaku agamanya ini ketika Anda tidak bisa menjalankan, tidak bisa memberitahukan kepada orang lain tingkah laku yang baik, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau kali ini Bapak bisa nemuin saya, mudah-mudahan Pak, nanti saya doakan lebih lagi, kemudian ya mudah-mudahan herbalnya yang saya resepkan itu bisa mempunyai manfaat untuk berikutnya. Memang saraf mata itu kecil ya, jadi saraf mata kecil, saya selalu bilang kalau untuk mata biasanya butuh waktu antara 4 sampai 6 bulan. Jadi memang harus bisa, kecuali kalau udah kataraknya sudah tua, saya bilang aduh ini udah 80% kataraknya. Kelamaan dengan herbal. Saya orang ilmiah, ya udah operasi saja. Kecuali bagi orang-orang yang takut untuk dioperasi. Iya. Kemudian satu lagi Pak, siapa tadi ya? Pak Dari Bangli, Pak Agus. Dari Bangli, Pak Agus. Soal apa tadi? Saraf? Oh, mah ya? Iya, Oke, mah. bisa nggak mah Dan diobatin bisa nggak di BMCA? dikirim? Bisa. Jadi di Ramuannya BMCA obat mah namanya gastro. Jadi mah itu bisa membuat sering kembung, sering melilit, sering masuk angin, keluar sendawa, kemudian bisa menyebabkan pusing. Tingkatan pertama, tingkatan kedua migrain, sampai ke vertigo itu bisa karena mahnya ya. Jadi badan selalu nggak fit aja, itu juga dari mahnya. Nggak doyan makan atau habis makan terasa lapar lagi, itu juga dari mahnya. Nah nanti mah kalau parah gastritis atau gastroenteritis ini bisa menyebabkan nanti pada kerusakan pada livernya juga. Nanti obatnya bisa dikirim nggak? Bisa Pak. Jadi BMCA itu pelayanannya juga cukup bagus. Jadi yang transfer hari itu di bawah jam 12 hari itu pula dikirim. Biasanya 2 hari berikutnya paling lambat itu udah sampai. Kita melayani pengiriman sampai ke luar negeri. Jadi orang sini paling banyak adalah orang-orang NTB. Oke, iya itu pelayanannya dan servis yang diberikan kepada pasien sangat-sangat membantu, apalagi beliau yang jauh ya, Pak Haji. Jadi untuk Anda pemirsa Bali TV yang ingin mengenal lebih dekat lagi penanganan rumah sehat BMCA, apakah itu keluhannya saraf kejepit, diabetes dan lain sebagainya, kita akan menyaksikan kembali melalui tayangan berikut ini untuk Anda. Pak Nyoman Sulur dari Jimbaran. Saya diabetes basah. Oh, sudah dari tahun 90 sudah kena diabetes. Saya kan lihat di TV, ya di Bali TV itu, ya Bapak yang wawancara, ada juga yang ditarik, hampir jatuh. Nah, baru Pak kasih minum sedikit, ditarik nggak apa-apa. Di mana ini? Saya kasih tahu ini ponakan saya. Ini dah 2 kali yang luka nih kaki saya. Yang pertama ini yang kanan, luka sampai kelihatan tulangnya. Nah begitu ini ada ipar saya sudah sampai sabotase dipotong kakinya dan jarinya.
Tapi yang lain-lain tuh teman-teman saya yang lupa mantap makannya tidak masih sampai sekarang. Terus lewat dah duluan. Yang kiri ini sudah biasa, tapi ini ya asam uratnya keras. Kapsul ada pangkro, yang polos coklat, yang merah coklat. Kadar gula tiap minggu tetap normal 140. Makanya sepangkro itu saya diamkan dulu. Sekarang saya sudah 3 bulan enggak minum pangkro, pil pangkro itu. Ya sekarang tidak minum lagi. Saya masih tetap normal. Baru ada 3 hari kemarin saya cek masih 140. Maka saya tidak minum lagi. Nama saya Eko. Kira-kira 1-2 tahun yang lalu saya menderita gula darah yang cukup tinggi atau yang biasa disebut dengan diabetes, mencapai 260 lebih kadang-kadang. Menyaksikan JTV, saya melihat penayangan BMCA di bawah pimpinan Bapak Haji Riko Sanjaya. Ketemu Pak Haji Riko, diberi terapi, diberi konsultasi, diberi obat, kira-kira 6 botol obat yang kalau boleh dibilang cuma sekitar 3 bulan. Puji Tuhan, gula darah saya normal kembali. Dan setelah 5 atau 6 botol saya minum pangkro, saya periksakan gula darah saya dan saya merasa kondisi badan saya sudah fit. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu lah saya stop pangkro sampai pada saat ini. Dan sempat saya periksakan ke RS Lawalumbu kira-kira bulan Juni 2017. Sampai saat ini setiap minggu gula darah saya antara 130 dan 131. Dan gula darah saya selalu normal sampai saat ini. Terima kasih BMCA, khususnya kepada Bapak Haji Riko Sanjaya. Ya pemirsa Bali TV, itu dia tayangan salah 2 ya Pak Haji Riko. Salah 3 dari sekian banyak pasien yang sudah mendapatkan penanganan dan mendapatkan kesembuhan di Rumah Sehat BMCA ya. Jadi untuk Anda jangan ragu lagi, silahkan untuk langsung datang ke Jalan Bypass Kediri, Jalan Insinyur Soekarno nomor 78 depan Bank Mandiri Kediri. Tepatnya itu di dekat Suzuki ya Pak Haji ya. Di kawasan Tabanan Bali, atau menghubungi nomor telepon dan WhatsApp di 087781516868. Iya, kami informasikan sekali lagi untuk Anda pemirsa Bali TV, siapkan segelas air putih dari sekarang, karena menjelang di penutup acara nanti kita akan melakukan transfer energi langsung dari Bapak Haji Riko Sanjaya yang tentunya selalu menyertakan Tuhan dalam setiap pengobatannya untuk Anda. Ya Pak Haji, tadi kita sudah sempat menyinggung penyakit diabetes, saraf kejepit. Nah, jantung ini sekarang kita mau bahas, karena tiba-tiba orang meninggal, dicek kenapa, ternyata serangan jantung. Sebegitu parahnya penyakit jantung ini yang menyebabkan tingkat kematian cukup tinggi. Ciri-ciri orang yang mempunyai penyakit jantung seperti apa, Pak Haji? Jadi penyakit jantung itu sebenarnya ada banyak sekali ya. Tetapi yang paling dikenal di orang ya katakanlah mungkin jantung koroner, aritmia. Apa aritmia itu? Gangguan irama jantung, palpitasi, artinya deg-degan, angina pectoris, nyeri dada kiri, tembus sampai belakang. Jadi apa ciri daripada penyakit jantung? Ya yang paling sering ya, yang paling nyata adalah ada sesak napas, kemudian mudah capek, ngus-ngusan, lari sudah ngus-ngusan, jalan nanjak, ngangkat atau gendong anak atau apa capek, ngus-ngusan, keluar keringat dingin. Yang paling nyata adalah nyeri di dada kiri. Nah kalau nyeri dada kiri saja berarti penyempitannya sudah sekitar 30-40%. Kalau sudah tembus sampai belakang itu penyempitannya sudah sekitar 70% dan bahkan lebih dari 1 yang mengalami penyempitan. Kemudian miring ke kiri nggak nyaman, miring ke kanan lebih enak. Kemudian tangan kiri ada rasa nyeri. Kemudian kaki kiri bengkak misalnya, duduk lama, berdiri lama, hanya yang kiri saja yang bengkak, itu juga bagian dari penyakit jantung. Kemudian kalau jantung yang bengkak, dia kalau tidur biasanya nggak bisa
bantalnya rendah, dia harus tinggi. Karena kalau rendah, airnya akan menggenangi jantung, kemudian dia bengkak sehingga napasnya menjadi pendek. Nah, jantung koroner memang menempati menempati urutan pertama dalam hal kematian. Oleh karena itu ada juga yang serangan jantung awalnya tidak merasakan ciri-ciri seperti itu, tapi pada saat ada teman saya lagi nyetir, untung dia sudah saya ajarkan bagaimana cara menangani penyakit jantung dalam kondisi darurat tanpa dokter, tanpa saya. Jadi ketika Anda keluar keringat dingin, napas tidak sampai 1 siklus. Harusnya kan normal, nah cuma sampai 45 derajat, kurang 45 derajat lagi. Kemudian mulai keluar keringat dingin, nelan ludah sudah mulai susah. Nah, Anda cukup berbatuk-batuk saja, atau kemudian tenangkan, kemudian sambil nyari rumah sakit terdekat ya, atau minum, kalau sediakan air putih, syukur ada air hangat ya, insya Allah itu nanti akan terbantu. Yang pasti jangan sampai Anda panik ya. Ketika Anda panik, hormon kortisolnya akan muncul. Hormon kortisol ini akan memperparah penyakit lama, akan menimbulkan penyakit baru. Makanya ketika di BMCA, semua pasien saya ajak berdoa. Dengan berdoa, tidak hanya di mulut, tetapi hati dan pikirannya juga berdoa. Sehingga dia mengalami masa yang sangat tenang. Nah, ketika tenang, mulai denyut nadinya pun ikut tenang. Memaafkan orang-orang yang bersalah, hatinya menjadi tenang. Gulanya juga akan menjadi turun. Itu kuncinya. Seseorang yang takut, aduh ibu harus operasi gini, nggak boleh ya, ini nggak ada kesempatan lain, ibu harus ngamar hari ini, ya deg-degan, otomatis penyakitnya akan semakin bertambah. Tidak sedikit orang-orang yang berobat di tempat lain karena merasa takut atau ditakut-takuti, sehingga dia malah awalnya hanya penyakitnya satu, pulangnya bawa penyakit yang lain. Komplikasi nah, jadinya. Berbeda kalau di BMCA, semua penyakit ada obatnya, yang pasti insya Allah kita bisa memberikan penjelasan secara ilmiah, secara medis. Kalau untuk penyakit jantung dioperasi nggak Pak Haji biasanya? Ya, kalau di pengobatan alternatif kan boleh. Operasi itu kan hanya orang-orang dokter. Ya, kalau di dokter otomatis kalau jantung koroner ya tergantung. Ada yang hanya ketika misalnya dihabis kateter atau MSCT ya, MSCT sangat kelihatan sekali, atau di CT scan. Ternyata penyumbatannya sudah lebih dari satu. Biasanya di bypass ya. Tetapi kalau penyempitannya satu di medis ya, ini biasanya dipasang ring atau stent. Tetapi sekarang ada alat baru yang dia ada seperti vakum. Jadi dia masuk ke dalam nadi, kemudian ada alatnya tuh muter gitu. Nah, ini nyedot gumpalan-gumpalan yang ada di sini, termasuk lemak-lemak akibat kolesterol ataupun pengapuran, atau trombus itu bekuan darah. Oke, iya. Tapi kalau di BMCA pasti hanya dengan herbal, dengan air putih, dengan doa. Iya, ada itu terapinya. Dia. Ada terapinya dan semua bersinergi ya, Pak Haji ya. Ya, pemirsa Bali TV, seperti yang kami informasikan tadi dan kami janjikan bahwa pada segmen terakhir pada malam hari ini kami akan melakukan transfer energi ya, yang langsung akan dipimpin oleh Bapak Haji Riko Sanjaya, narasumber kami pada malam hari ini. Kami persilakan Pak Haji Riko. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa Bali TV yang berbahagia, jika pada kesempatan ini Anda sedang mengalami sakit, maka janganlah berpikiran bahwasanya Yang Maha Kuasa tidak suka kepada kita. Sakit dikasihkan kepada kita agar kita lebih ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebab dengan sakit biasanya kita akan menjadi ingat, kita merefleks menintrospeksi diri, perbuatan apa yang pernah saya lakukan. Pernahkah saya mungkin menyakiti tetangga, mungkin dengan hati kita, mungkin dengan pikiran kita, mungkin dengan tindakan kita. Oleh karena itu, jika Anda ingin sembuh dari sakit itu selain berobat, maka berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhanlah yang memberikan sakit, Tuhan pula lah, Allah pula lah yang akan mengambil penyakit itu. Jika Anda pernah menzolimi, menyakiti tetangga, maka datangilah dia, meminta maaflah kepada mereka. Jika kita merasa dizalimi oleh orang lain, gak usah sakit hati, tetapi maafkanlah mereka. Jika kita berlebih, jangan berikanlah apa yang kita punya kepada orang-orang yang tidak punya. Di rumah saya tidak ada tulisan dilarang meminta sumbangan. Justru saya tulis rumah kami menerima sumbangan apapun. Sebab mereka yang datang itulah yang akan memberikan kesembuhan kepada pasien-pasien saya. Mereka yang datang itulah yang akan membuat harta saya bertambah. Mereka yang datang tidak meminta kepada saya. Justru saya berterima kasih kepada mereka. Karena apa? Dengan saya banyak memberikan kepada orang lain, lebih banyak lagi yang Allah berikan kepada saya. Itu kuncinya. Jadi salah besar ketika Anda menulis di rumah hanya dengan tulisan dilarang meminta sumbangan. Itu ada sesuatu yang salah. Rezeki Anda akan jauh. Oleh karena itu, siapkan air putih. Mari kita berdoa bersama. Berdoa sesuai dengan keyakinan Anda. Saya akan mendoakan sesuai dengan keyakinan saya. Tangan digosok-gosok seperti ini. Kemudian
Tangan kanan diarahkan ke layar kaca, bagi yang bisa mendekat lebih bagus, bagi yang tidak bisa tidak masalah. Tangan kiri diarahkan pada bagian yang sakit atau bagian jantung saja. Saya hitung sampai 3 kali, mulai, tutup matanya. 1, 2, 3, konsentrasi hanya mendengarkan kata-kata saya. 1, 2, 3. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mu'min. Atas isi dari ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kesembuhan kepada seluruh pemirsa. Sehatkanlah penglihatannya, sehatkanlah pendengarannya, sehatkanlah jiwanya, sehatkanlah raganya, keluarkanlah seluruh penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Semoga amal ibadahnya, semoga sedekahnya bisa mempercepat proses kesembuhan. Innama amru daradasya. Sebagian dari Anda sudah ada yang merasakan hawa panas, hawa dingin. Ada yang menangis, ada yang berteriak-teriak, ada yang tangannya bergetar, terdorong ke belakang, ikuti saja. Tapi beberapa juga tidak merasakan apapun, bukan berarti doa dari saya, energi dari saya nggak masuk, tetap masuk. Dan akan tetap membersihkan energi negatif yang ada dalam tubuh Anda. Insya Allah, saya hitung sampai 3 kali, saya hitung selesai. 3, 2, 1, selesai. Tangan gosok-gosok lagi, diusapkan seluruh tubuh. Airnya diminum, kemudian sebagian dioleskan pada bagian yang sakit, insya Allah nanti ada manfaatnya. Iya, terima kasih Pak Haji Sama-sama. Riko. Tidak terasa 1 jam sudah ya kita menemani pemirsa Bali TV, dan sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Ya, dan siap membagikan informasi yang tidak kalah luar biasanya kepada Anda. Dan pemirsa, terima kasih sekali karena sudah kurang lebih 1 jam kami menemani Anda. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan pada malam hari ini bersama Rumah Sehat BMCH Bapak Haji Riko Sanjaya dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.